Makasih ya. Boleh dibuka aja maskernya. Oke. Oke. Enggak enggak. Oke, langsung ready aja ya kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk para pendengar dan untuk para anggota HMTL di Suara Podcast pertama kita, yaitu Suara Lingkungan 1.0. Ini podcast pertamanya kita nih. Semoga kalian semua bisa dapat manfaat dari podcast ini dan bisa menghibur kalian yang lagi di rumah di pandemi kayak gini. Ya, betul sekali, apalagi mungkin rekan-rekan semua juga sedang melakukan WFH gitu kan di rumah masing-masing. Semangat terus ya. Semangat terus buat yang WFH. Terus kita mau kenalan dulu ya Husni ya. Iya mungkin. Kenalin, aku Citra Rusliani. Saya Husni Kusairi. Di sini kita sebagai host dan kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu Kang Adril dan Kang Sa selaku ketua dan wakil ketua HMTL ITENAS. Iya. Mungkin buat kita berdua memang nggak asing mungkin ya, karena kita juga pernah melakukan proker bareng mungkin ya. Tapi kayaknya asing buat maba-maba kita ya Husni. Soalnya mereka kan masuk pandemi kayak gini kan, dan nggak pernah kayaknya masuk kampus offline gitu ya. Iya, mungkin ketemu secara offline-nya mungkin ya tepatnya. Apalagi mungkin sama teman-teman sendirinya pun, teman-teman angkatannya mungkin juga masih belum pernah ketemu offline tuh. Iya, benar banget. Ya, mungkin langsung aja diperkenalkan pada akang-akang. Halo Kang Adril, Kang Sa, boleh diperkenalkan dulu? Oke, mungkin pertama-tama izin memperkenalkan diri. Saya Adil Hidayat Pratama. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan di ITENAS. Ya. Selanjutnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sah Ahmad Fibra, biasa dipanggil Sah. Di sini saya sebagai wakil ketua himpunan periode 2020-2021. Ya, gitu. Kakak apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik. Ya. Tadi dengar-dengar katanya datang dari jauh ya Kang? Oh Iya, iya Bu. tuh. Di mana Kang? Kalau saya sih kebetulan dari satu hari sebelum udah prepare Ya. ke Bandung, cuman emang dari rumah asalnya. Saya di Banjaran ya, kalau teman-teman yang tahu Banjaran ya keren. Kabupaten Bandung Coret gitu teman-teman ya. Ya. Sebenarnya saya juga sama kayak Adril gitu dari Bandung Coret. Enggak, bukan. Bener Bandung Coret, tapi Bandung Coretnya di Garut. Oke, Nah, oke, gitu. oke, I see. Tapi BTW sih kayaknya kehausan juga ya nih akang-akang ini. Boleh diminum dulu Kang? Oh, iya. Boleh. Keren deh, itu Boleh. cuma pajangan doang. Enggak dong. Kayaknya enak nih, seger gitu. Iya dong, pasti. Ini ada sih. Ini mah nggak usah dipakai lah ya, mengurangi plastik. Ya benar. Emang cinta lingkungan. Dan tentunya emang ini kopinya segar, minumannya emang segar ya Ki ya. Seger banget nih. Ini kopinya dari mana sih sebenarnya? Dari Brew Space ya pastinya. Sekarang kita tuh Kang di sini punya beberapa pertanyaan yang teman-teman kita juga pada kepo ya Husni. Ya mungkin akang-akang ini berdua bisa mewakili untuk para pengurus untuk bisa menjawab rasa penasaran mungkin untuk para pendengar dan para anggota yang lain mungkin ya. Tapi sebelum lebih jauh ya Kang, aku pengen tahu nih job desk sebagai wakahim dan kahim itu gimana sih Kang? Ya. Oh, kalau secara general mungkinnya untuk job desk Kahim itu sendiri, yaitu yang pertama bertanggung jawab atas segala aktivitas yang ada di HMTL ITENAS itu sendiri. Kemudian bertanggung jawab juga terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kita sebagai kepengurusan. Sebenarnya ke arah situ. Kemudian juga lebih ke arah controlling juga, mungkin dari mulai kepala departemen, kepala biro yang udah ada, kemudian juga anggota-anggota itu mungkin itu jadi job desk buat si Kahim itu sendiri secara general itu seperti itu. Ya. Kalau buat wakil ketua himpunan mah secara general hampir sama ya, sama kayak ketua. Cuman di sini yang membedakannya tuh saya tuh sebagai wakil ketua tuh sebagai buat ngebantuin ketua himpunan kita supaya beban kerjanya tuh lebih ringan lagi gitu. Terus ada pembagian perihal pemantauan pada setiap departemennya masing-masing. Ya. Oh, Tapi aku makin penasaran nih Husni. kenapa tuh? Ini kan berarti tanggung jawabnya cukup besar ya Kang, dan perlu komitmen gitu. Kenapa akang-akang bisa tertarik sama jadi kahim dan wakahim HMTL ITENAS? Ya, kalau saya sendiri waktu itu
sempat diskusi ya sebenarnya kita ya. Iya. Dulu awalnya tuh sebenarnya kita emang waktu pencalonan tuh emang nggak berencana kita bakal jadi pasangan gitu. Kita tuh emang sebenarnya apa ya istilahnya bersaing gitu. Emang awalnya egonya emang pengen jadi ketua dua-duanya gitu. Tapi ketika kita udah itu ngobrol kan karena ada kebijakan baru juga bahwasannya waktu itu kita tuh pemilihan itu diwajibkan adanya wakil sama ketua. Oh sekaligus Ya, jadi kan dulu sebelum ini tuh ketua. Nah, ketika ada kebijakan baru tersebut dari tim screening sebelumnya, jadi kita kayak, ya kenapa nggak kita aja berdua gitu sebenarnya, gitu sih dulu. Kalau dari saya mah ya, kalau misalkan kenapa pengen mengajukan diri gitu ya sebagai ketua atau wakil deh, saya kan jadi wakil ya. Pada saat itu melihat dari kondisi dari himpunannya gitu, dan saya rasa kondisi himpunan pada saat itu kurang baik-baik saja. Jadi di situ kayak saya tuh pengen gitu buat ngebantu himpunan bisa lebih baik lagi gitu dari yang sebelumnya gitu. Jadi rasa ingin ngebantu himpunan rasa ingin memperbaiki himpunan menggebu-gebu gitu ya. Iya. Menggebu-gebu gitu ya. Jadi saya memberanikan diri untuk mencalonkan dan kebetulan ada Pak Adril juga gitu. Jadi sempat diskusi juga kan yang tadi yang dibilang sama Adril, diskusi dulu, terus yang karena sebelumnya kita ada ego masing-masing buat jadi ketua satu sama lain, tapi setelah didiskusikan ternyata lebih baiknya kita bisa bersatu gitu. Ya, gitu. Mungkin menarik juga ya untuk generasi selanjutnya mungkin dia akan menjadi kahim dan wakahim. Oke, boleh. Oke, lanjut aja sekarang. Mungkin dari akang-akang sendiri nih, ada gak sih keuntungan mungkin atau kesalahan mungkin ya kerugian tersendiri dari masa pandemi ini kepada organisasi HMTL ini? Oh, iya. Kalau dari segi untung rugi sebenarnya memang pada dasarnya maupun kita offline maupun online pasti ada hal itu tidak dapat dipungkiri lah, pasti akan ada. Cuman ya memang untuk dari segi online seperti sekarang kan dalam masa pandemi seperti ini, menurut saya untuk keuntungan sendiri sih lebih ke arah mungkin yang pertama anggaran kita kan tidak terlalu besar untuk kalau misalnya menyelenggarakan acara secara offline biasanya kita kan butuh ada beberapa properti dan segala macam yang notabene itu tuh kayak ada yang harus nyewa, ada yang harus dibeli segala macam. Sedangkan kan kalau online ini kita ya bentar-bentar paling sewa akun Zoom dan segala macamnya secara digital gitu. Seperti itu. Kalau kerugian sendiri sih ya kayak mungkin ini ya efektivitas kita dalam menjalankan kepanitiaan atau si organisasi ini tuh lebih ke arah komunikasi mungkin karena ya sulit juga kan kadang kalau misalnya online seperti ini gitu. Ya, cuman pada dasarnya mungkin di sini pada saat ini mau situasi seperti apapun dimanfaatkan gitu supaya situasi apapun yang nanti kita jalani bisa dijadikan sebagai keuntungan bagi kami gitu. Ya. Dimaksimalkan aja. Ya. Oke, jadi dalam situasi apapun pasti ada plus minus tersendiri mungkin Ya, betul. Nah, sekarang kan organisasi itu kan perlu diskusi, perlu pertemuan gitu. Menurut akang-akang nih, lebih efektif mana pertemuan online atau offline? Kalau dibilang lebih efektif sih lebih ke arah ini ya maksudnya efektivitas mah tuh lebih ke arah pastinya offline di mana kita ketemu langsung, diskusi secara langsung itu menurut saya lebih enak gitu. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat nih contoh aja misalnya di Zoom. Kadang kalau misalnya kita mau berbarengan segala macam kan sulit gitu. Kadang harus nungguin gitu kan orang yang ini dulu ngomong terus kita kadang jadi lupa lagi atau seperti apa itu sih sebenarnya. Kadang kalau di online. Cuman ya gimana caranya kita harus bisa mengefektifkan hal tersebut secara online kan ya balik lagi sekarang kita mau nggak mau gitu sebenarnya masih lebih ke arah situ sih. Iya kayak gitu sih mungkin dari Kangsa ada tambahannya lagi keuntungan ya kalau menurut aku mah sih lebih ke efektif atau enggaknya mah ya pasti efektif pada saat offline ya soalnya dilihat dari kualitas pada saat berkomunikasi, bersosialisasi, terus kualitas dari ya
kita ngobrol-ngobrol lah lebih enak gitu kan. Kalau misalkan lihat satu sama lain itu kan lebih enak kan kayak ngobrol sekarang kan. Beda gitu kan kayak lagi di chat atau enggak lagi di Zoom, itu beda. Jadi kalau misalkan efektif atau enggaknya mah lebih efektif sih di offline, cuman ya karena kondisinya dipaksakan untuk seperti ini gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus memaksimalkan waktu yang ada, terus kekuatan yang ada, ya gitu-gitulah. Iya, benar. Oke, jadi kesimpulannya emang lebih efektif dalam offline. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman mungkin yang para pendengar, mungkin bisa kita doakan saja semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Amin, Ya, amin, kita amin. bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk tetap Stay melakukan, safe, nah, teman-teman. untuk stay WFA dan jaga selalu kesehatan. Ya. Nah, oke, langsung aja lanjut. Ya. Tapi menurut akang-akang nih, mungkin sebulan sekali efektif gak sih kalau melakukan pertemuan offline dalam bulan sini? Mungkin sebulan sekali seperti itu. Ya, kalau misalnya pertemuan offline ini sebenarnya kalau saya sih merasa memang perlu ya, karena komunikasi takutnya kan kalau online itu takutnya ada salah paham dalam hal penyampaian segala macam. Cuman balik lagi, kita kan di sini juga urgensinya berbeda. Ketika kita mau melakukan pertemuan offline juga kan, yang pertama teman-teman juga secara yang diharuskan memang wajibnya kan ada protokol kesehatan segala macam, itu yang harus diperhatikan. Kemudian ya mungkin kurang lebih seperti itu sih masalah protokol kesehatan. Terus ya kayak kita harus yang itu dites swab terus atau ya kayak gitu untuk memastikan ya teman-temannya juga sehat walafiat gitu sebenarnya. Seperti itu. Cuman ya saya sangat menyarankan mungkin untuk sekarang kan teman-teman juga tahu sendiri sekarang kasus juga kasus Covid sekarang di Indonesia mulai istilahnya Makin naik ya. Terus iya, makanya itu jadi untuk pertemuan offline mungkin lebih maksudnya saya disarankan jangan dulu, kalau lebih baiknya ya karena ya kesehatan teman-teman juga dari setiap anggota gitu. Ya, betul. Akang nih kan sekarang udah menjabat nih. Setelah menjabat ada nggak sih perubahan atau peningkatan gitu dari akang sendiri atau dari HMTL kayak gimana gitu dari sebelumnya? Mungkin dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Kalau dari aku sendiri perubahannya yang pertama ya terkait tanggung jawab itu sendiri. Dulu kan ketika saya menjadi anggota mungkin tanggung jawabnya ya udah sekedar menjalankan kewajiban yang udah dikasih oleh pengurus sebelumnya. Kalau untuk anggota sekarang kan saya mengemban hal tersebut, saya yang memberikan hal tersebut kepada anggota gitu. Tanggung jawabnya bertambah. Kemudian dari segi cara saya berperilaku, karena kan saya di sini istilahnya di role model lah gitu. Sebagai cerminan pertama orang teh melihat HMTL itu seperti apa ya, balik lagi ke ketua himpunannya, di mana ya saya juga dalam berperilaku harus berhati-hati sekarang, maksudnya harus lebih baik lagi lah, karena ya balik lagi tadi role model itu sendiri gitu. Jadi lebih banyak yang lihat ya. Iya, gimana ya? Dibilang jadi keuntungan juga kan ya masalah eksistensi segala macam ya, sebenarnya di balik itu ada tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya gitu. Iya. Ya. Kalau dari aku sendiri mah keuntungan dan peningkatan ya. Peningkatan dari diri sendiri selama pada saat menjabat jadi wakil ketua himpunan. Kalau dari aku sih yang paling signifikan tuh di sikap dan perilaku. Jadi di sikap perilaku ini teh ya karena tadi itu role model itu dari yang dibilang kata Adil tadi role model. Jadi bukan mau nggak mau ya diusahakan, sangat-sangat diusahakan untuk bisa lebih baik lagi gitu. Mau itu kita cara berbicara, kita cara berkomunikasi dengan yang lain. Pokoknya hal apapun lah yang bersinggungan dengan sikap dan perilaku itu lebih baik gitu daripada sebelumnya. Benar. Dan lebih bisa menghargai waktu gitu. Kalau dari saya, sebenarnya saya juga dari dulu teh mengusahakan buat diri saya sendiri teh tidak telat kalau misalkan ada kegiatan apapun gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan misalkan jam 10 ya harus jam 10 gitu, sebelum jam 10 tuh harus sudah datang gitu. Yeah. Nah, kalau sekarang tuh emang bener-bener lebih diperhatikan lagi gitu. Jadi emang sebelum itu teh harus kalau bisa mah sebelum ada orang datang teh aku lah harus datang duluan gitu. Iya, benar. Perihal waktu sih. Iya. Kayak gitu sih. Kedisiplinan yang kayak gitu-gitu ada peningkatan dari aku sendiri. Ya, kalau
gimana ya? Karena memang bukan itu tuh sebenarnya keharusan dari setiap manusia sebenarnya kan berperilaku seperti itu tuh di mana-mana. Ya, mungkin ini juga bisa jadi poin plus buat aku sama Sah mungkin di mana ya karena memang pada dasarnya kita harus berperilaku seperti itu ya udah gitu. Ya nilai plusnya kita memang bukan dipaksa ya, maksudnya ya udahlah gitu. Kita jadi ya jadi seperti itu. Ya semoga apa maksudnya nggak cuman jadi apa ya sekedar cuman ya udah keharusan jadi kain kalian harus seperti ini. Jadi semoga aja apa yang saya dapat sekarang bisa berkelanjutan nanti di kehidupan saya selanjutnya, meskipun misalnya nanti di kehidupan pekerjaan atau seperti apa gitu. Karena dari penglihatan dari visual mungkin karena apapun yang anggota lakukan mungkin dari menurun dari ketua dan wakilnya mungkin. Ya, cerminan bisa kayak gitu. Oke. Nah lanjut aja sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ada gak sih minat dari kebersamaannya mungkin mengalami peningkatan kah atau pengurangan kah dalam masa pandemi seperti ini tuh menurut Akang? Oh mungkin terkait kebersamaan ya. Ya mungkin ini dirasa sebagai tantangan juga buat kami karena terkait kebersamaan kan, karena kebersamaan ini biasanya ditinjau dari bagaimana teman-teman hadir di setiap kegiatan, misalnya dinilai mungkin bisa dari hal tersebut. Tapi kan sekarang teman-teman di rumah masing-masing, yang meskipun nanti online juga bareng-bareng gitu kan ada, cuman kan controllingnya itu dari untuk kebersamaan ini dirasa memang jadi tantangan yang besar untuk kami berdua. Cuman ya balik lagi untuk kebersamaan ini kita juga bisa memanfaatkan istilahnya memfungsikan si ketua-ketua angkatannya seperti itu. Lebih ke arah situ sih untuk controlling kebersamaan. Ya, controlling lewat ketua angkatan tuh biar lebih dijaga gitu. Jadi kalau misalkan kita kontrolnya lewat ketua angkatan kan lebih enak gitu ya, ngontrol setiap angkatannya, kebersamaan setiap angkatannya atau kebersamaan setiap antar angkatan masing-masing itu kan, misalkan dari angkatan 2017, 2018, 2019, 2020 kayak gitu-gitu. Kayak gitu lebih sih. Enak. Iya. Kalau untuk upaya nih, menurut akang-akang gimana caranya biar anggota himpunan dan maba-maba apalagi kan ya Kang bisa lebih semangat lagi gitu Bang dalam berhimpunan sekarang ini di masa pandemi kayak gini? Kalau untuk yang pertama sih mungkin meskipun kita sekarang lagi masalah online, pandemi segala macam, saya rasa kebersamaan sih sebenarnya yang lebih penting, gimana solidaritas dari setiap angkatannya itu yang pertama. Karena itu modal utama menurut saya, modal utama dalam setiap organisasi itu ya itu si masa ininya tuh solid atau enggak, satu suara atau enggak sepertinya. Seperti itu mungkin. Kemudian mungkin mengikuti proker-proker yang kita misalnya jalankan itu juga bisa secara bisa meningkatkan lah, salah satu media untuk meningkatkan kebersamaan tersebut Ya. itu. Tentunya buat prokernya juga membuat proker yang menarik gitu. Ya. Menarik kayak proker-proker yang kekinian kan kayak gini nih kan, bikin Ya. podcast kayak gitu-gitu kan mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya, milenial gitu kan, milenial banget gitu Jadi, kan, bro. bisa menarik perhatian teman-teman HMTL yang lainnya gitu kan, supaya lebih kayak ini nih HMTL teh, ayo seru kayaknya di HMTL nih. Ya, kayak gitu. Teman-teman jangan lupa ya, berarti kita harus dukung program ini. Ayo kita semuanya bisa dengerin dan nonton podcast ini di Spotify ataupun di YouTube pasti ada. Iya, cari aja HMTL ITENAS. Jangan lupa subscribe guys. Oke, boleh juga. Nah, mungkin dari akang-akang, apakah ada pesan-pesan yang untuk konstruktif mungkin ya untuk menjaga eksistensi HMTL itu sendiri dalam masa pandemi seperti ini kan mungkin agak sulit juga ya. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau masalah eksistensi ini balik lagi yang pertama terkait proker-proker yang kita jalankan ini sebisa mungkin bisa meningkatkan eksistensi ya. Contohnya podcast ini. Ya. Nah, podcast ini juga sebenarnya jadi media untuk HMTL sendiri meningkatkan eksistensinya. Karena apa? Podcast ini bisa didengar ke berbagai macam masyarakat luas gitu ya, khususnya anggota HMTL itu sendiri dan juga masyarakat ITENAS lah, seminimal mungkin ya. Nah, sebenarnya lebih ke arah situ. Kemudian juga aktif berkontribusi di kegiatan-kegiatan internal kampus ya, contohnya di KM mungkin itu juga bisa menambah meningkatkan eksistensi HMTL itu sendiri. Kemudian juga kemarin kan kita sempat ikutan ini ya Kongres IMTRI, kemudian juga sama musyawarah regional IMTRI.
Nah itu tuh juga sebagai media, bahwasannya kita tuh berkontribusi, bahwasannya orang tuh lihat, oh HMTL tuh berarti berkontribusi nih di IMTLI, berarti ya udah, berarti HMTL ITENS itu ada gitu sebenarnya. Lebih ke arah situ sih kalau misalnya untuk eksistensi itu sendiri sih. Ya, Gitu. Oke, menarik juga ya untuk di ini kan. Kan tadi kita ngomongin upaya ya kan. Kalau untuk detailnya aku boleh tahu apa program-program apa aja nih yang akan bakalan jalanin untuk kedepannya? Oh. Yang pertama mungkin yang pertama yang ini kemarin juga sempat kita open donasi buat bencana yang di Sulawesi sama di Kalimantan. Ya. Tuh ya alhamdulillah kita ngumpulin dana, alhamdulillah udah disalurkan gitu juga, itu kerjasama sama IMTLI. Nah itu juga bisa jadi modal kita meningkatkan eksistensi, bahwasannya ya udah HMTL berarti memang peduli peduli sama kegiatan sosial yang itu. Kemudian kerjasama juga sama aksi tanggap bencana ACT Sulawesi kalau nggak salah, itu juga jadi salah satu modal kita menjaga eksistensi itu sebenarnya itu. Iya. Paling ini program yang terdekat juga paling nanti ada hari apa? Hari Peduli Sampah Ya, Nasional. hari Peduli Sampah Nasional. Terus yang tentunya juga yang pasti wajib itu ada wisuda dan webinar keorganisasian. Itu juga ditunggu aja buat teman-teman yang penasaran sama webinar keorganisasiannya. Stay tune aja lah, nanti kita ada lah gitu, maksudnya hal terkhusus nanti gitu. Untuk secara generalnya mungkin seperti itu tadi. Nah, untuk mungkin pada kepo nih kan, kita biasanya kalau misalkan dosen akan bilang ada suatu program dalam wisuda mungkin ya. Wisuda itu kan biasa kita offline secara itu kan kita arak-arakan, mungkin danus-danusan mungkin lebih seru mungkin ya. Iya kan, itu emang poin paling serunya di Iya. ketika ketika menjalankan kegiatan ya. Iya. Yakin seru. Kira-kira Danusan yakin seru. seru dong pastinya kan kita. Soalnya keliling-keliling dulu kelas. saya sama Satay memang danus lagi. Saya juga bingung kenapa gitu. Tapi agak-agak gimana? Seru gak sih kira-kira? Iya. Kalau diingat-ingat gitu ya, kayak dulu kalau misalnya kita menjalankan kegiatan ya cukup kangen juga sebenarnya menjalankan kegiatan di kampus, apalagi kan kalau misalnya pulang kuliah kan kita suka ada rapat besar tuh kan sampai malam biasanya kan, di situ kan kita ngobrol-ngobrol, diskusi segala macam gitu kan. Sebenarnya itu yang saya kangenin gitu, diskusi sama teman-teman. Ya kadang secara virtual tuh menurut saya kurang puas lah saya, karena merasa kurang gitu feel-nya. Duh gimana ya? Kayak kangen aja gitu kita ngurusin kegiatan sampai memang Pusing gitu. sampai malam. Pernah itu waktu dulu tuh sampai dari pagi ke pagi lagi gitu kita teh. Yang pernah yang masalah wisuda itu ngangkat giant flag dulu kan. Kita kalau ini ada giant flag kan. Nah itu dulu pernah kita sampai dari briefing sebelum waktu itu tuh kan sebelum hari H tuh ada briefing dulu kan. Nah dari briefing itu sampai jam 6 lagi itu sama pengurus-pengurus sebelumnya, itu emang menurut saya itu ya pengalaman paling seru lah ya saya. Pasti sih seru. Kasihan mahasiswa baru. Iya, kita ngangkat gitu kan. Udah itu acara harus udah ada maksudnya? Si briefing tuh jam 6. Bendera baru ngangkat. Itu tuh sih yang mau briefing tuh yang panitia acara tuh udah datang gitu. Kita sampai belum mandi, belum apa kan gitu. Aduh ya udahlah gitu kan, serunya tapi di situ jadi pengalaman di sebenarnya. Buat mahasiswa baru berdoa pandeminya cepet kelar. Iya, jadi bisa Biar ngerasain. Iya, tetap stay safe, diam di rumah. Tapi walaupun virtual gini juga harus tetap dimaksimalin sih ya. Jangan sampai ya walaupun emang kadang enaknya juga gitu ya kalau virtual tuh ya bisa sambil ngapa-ngapain gitu kan. Mau kuliah sambil makan, tapi ya jangan itu. Aduh, kacau. Mungkin kalau online gampang ya, tinggal matiin kamera mah kan. Itulah memang. Ya mungkin pasti ada. Tapi jangan dicontoh, itu adalah salah satu oknum mungkin ya, itu mah oknum ya. Tidak baik. Oknum. Pokoknya tetap semangat ya kan meskipun offline kayak gini gitu. Jadi Buat teman-teman yang pengen ngerasain seperti yang tadi kita udah ceritain, ikuti aja prosesnya sebenarnya itu. Prosesnya sama jaga kesehatan dulu biar COVID-nya cepat mereda gitu, biar kita bisa ke kampus lagi. Seperti itu sih.
Kira-kira ada gak sih untuk meningkatkan semangat atau kreativitas untuk para anggota mungkin tersendiri dan mungkin untuk para pendengarnya juga mungkin yang mendengarkan podcast ini? Ya. Tips-tipsnya gitu Kang. Ya. Kalau dari aku mah tips-tipsnya mah banyak-banyak bereksplorasi aja gitu ya. Karena keadaannya masih pandemi kayak gini, jadi banyak-banyaknya di rumah. Jadi karena kan di sini juga rata-rata teman-teman internet mah pasti ada gitu ya. Udah zaman sekarang mah nggak ada internet susah gitu ya. Iya. Jadi Kayak live gitu ya. no live kalau nggak ada No game, internetnya, no jadi game no live. Jadi kalau karena ada itu tuh dimanfaatkan dengan baik aja gitu, dimanfaatkan dengan baik supaya bisa bereksplorasi, entah itu nanti buat berkegiatan di organisasi, berkegiatan di ya dimanapun, supaya nanti kita bisa apa ya, bisa menampung gitu, bisa menampung teman-teman. Jadi hasil nanti eksplorasi teman-teman tuh ditampung di kita dan nanti kita kembangkan gitu. Ya, ya. Mungkin kalau dari aku mungkin salah satu contohnya mungkin perbanyak literasi mungkin yang mau itu secara buku ataupun mungkin secara ya online juga kan. Kalau saya sih kadang suka baca Quora atau Quora kan banyak hal-hal yang mungkin banyak saya dapat banyak pengetahuan gitu di situ. Atau enggak ya buku-buku ya apapun itu, kalau misalnya teman-teman pembaca buku mungkin bacalah buku yang ya sekiranya menurut teman-teman tertarik, itu juga bisa jadi bahan mengembangkan pola pikir dan kreativitas dari si anggota ini sendiri itu sih. Kemudian ya juga banyak-banyak diskusi, mungkin dari diskusi online juga kan bisa kayak gitu. Atau Banyak enggak komunikasi sama teman-teman masing-masing atau teman-teman angkatannya, atau enggak sama teman-teman lintas angkatan juga. ya Gak apa-apa gitu, jadi biar enak aja gitu, chemistry-nya kan Ya. dapet kan kalau misalkan udah Benar-benar. sering komunikasi, mau walaupun emang online gitu kan, komunikasi lewat Zoom atau Google Meet atau apapun itu. Kalau misalkan ada komunikasi, yang penting ada komunikasi dulu biar nanti kedepannya bisa enak gitu. Kalau misalkan udah ada didasari sama komunikasi mah, Iya. asal komunikasi jangan putus. Iya. Terakhir nih, ada nggak pesan-kesan buat teman-teman anggota himpunan teknik lingkungan yang lagi ngedengerin podcast? Kalau dari saya sih mungkin pesannya buat teman-teman tetap semangat, tetap jaga solidaritasnya, kondusifan dari setiap angkatannya mungkin ya, tetap jaga juga komunikasi ya antar ya maupun itu dari 2018 ke 17 ataupun sebaliknya ataupun ke 2019 dan 20 itu sangat-sangat perlu. Terus kemudian tetap semangat menjalani proker-prokernya meskipun sekarang kita online, nggak jadi alasan buat kita tidak produktif gitu dalam menjalankan kehidupan ini. Itu sih dari aku mah. Atau kemudian apa lagi ya, paling itu sih paling dari aku mah. Ada lagi dari Paling saya. kalau dari aku mah pesannya tetap produktif aja gitu, tetap produktif aja. Mau itu di organisasi atau di perkuliahan, yang penting tetap produktif gitu, supaya biar nggak kebanyakan diem. Kalau misalkan kebanyakan diem mah kan kita juga otaknya membeku gitu kan. Iya. Ya gitu. Jadi buat tetap berhimpun di himpunan mah, tetap jaga komunikasi sama himpunannya sih. Ya. Sama sih gitu, lebih balik lagi ke komunikasi antar angkatannya, komunikasi dengan anggota-anggota yang lainnya gitu. Ya. Terus perbanyak juga literasi gitu, supaya pada saat nanti berkegiatan tuh kita bisa mengeksplor bareng-bareng gitu, buat merancang sebuah kegiatan supaya lebih menarik. Ya. Terus kalau ada lagi sih tambahan mungkin buat ini ya tadi tuh buat teman-teman mungkin sekarang yang teman-teman 18 yang lagi ngambil Depam, semangat gitu kan ya. Itu mungkin jadi ya meskipun lagi menjalankan Depam atau juga teman-teman yang lagi ngulang tetap harus menjaga harus tetap menjaga ya, maksudnya meskipun sedang hektik gitu dari masa sekarang yang lagi ngejalin KP, ataupun dari teman-teman 18 atau enggak dari teman-teman 2019 yang lagi ngejalanin tugas pertama mereka mungkin sekarang plumbing ya, itu tetap semangat dalam berkegiatan di organisasi. Jadi jangan jadikan karena salah satu
alasan saya juga tadi balik lagi ya kenapa mau jadi kahim itu ya karena banyak kebermanfaatan gitu di sini tuh ya dari masalah soft skill ya pasti tentulah. Kemudian yang paling penting itu relasi banyak gitu. Ya kayak kita nanti ya di sini tuh banyak gitu maksudnya dari kakak tingkat, adik tingkat, senior sama alumni itu juga membantu banget itu di sini tuh sebenarnya lebih ke arah situ sih ya. Semangat tetap semangat. Kayak gitu. Tapi pesan yang paling utama mah tetap jaga kesehatan. Ya, jangan lupa ibadah. Kita mau jargon dulu dong, Bang. Boleh nggak? Ayo dong. Boleh. Udah lama juga kita nggak jargon-jargonan ya. Minum dulu ya. Iya dong. Enaknya kopi Budu Space. Ya dong pastinya. Ini bagus buat nugas nih tempat kalau ininya. Emang itu pun khususnya lah tempatnya itu. PW banget, chargerannya banyak, wirelessnya juga wifi-nya kenceng ya. Iya, benar. Udah lagi ada charging wireless, tapi HP saya kayaknya nggak bisa. Soalnya masih kentang HP saya kayaknya, nggak bisa. Oke, langsung aja. Dipimpin aja, Kang Andre. Ya boleh mungkin ya. Mungkin siapa kalian? Lingkungan. Siapa kalian? Lingkungan. Siapa kalian? Lingkungan. 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 Mantap. Tetap semangat teman-teman. Minum lagi guys. Akhirnya bisa merasakan lagi ya sekian Ya, lamanya. ini udah berapa lama ya sih kita? Gak pernah ngejargon, biasanya abis ada proker kita jargon. Habis rapat besar mungkin ya. Gak kerasa kita udah di akhir pertanyaan nih. Ya benar juga ya. Nah, untuk seluruhnya mungkin kita mohon maaf juga jika mengalami kesalahan Banyak-banyak kata-kata. kata-kata salah. Buat akang-akang makasih banyak udah mau nyempetin Ya, terima kasih banyak, Kang. jadi representasi lokal kita. Untuk kalian yang mau lebih kenal sama akang-akangnya boleh follow media sosialnya akang-akangnya langsung di bawah ini. Ya. Gimana nih? Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman sekalian untuk follow akun sosial media dari HMTL_ITENAS yang tentunya akan melakukan di setiap podcastnya dan akan mengabarkan kabar-kabar baru untuk kalian semua. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya atau media sosialnya Brewspace, yaitu di @brewspace.id. Dan pastinya kita lagi syuting di mana nih, Terus nih? Tentunya di Blue Space dong. Sebelahin ada ruang podcast ini, tersedia juga tempat room meeting. Bisa langsung kalian cek aja di Instagramnya. Di sini tuh enak banget buat nugas dan WC-nya bersih, ada musola juga. Pokoknya lengkap banget buat kalian yang pengen nyaman dari pagi sampai sore bisa di sini. Kecil banget lah pokoknya untuk nongkrong, untuk nugas juga untuk seluruhnya lah pokoknya. Saya Citra Rosliani. Saya Rustiku Sairi. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.